Semua suku bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Adakah orang Tionghoa ikut berjuang atau mengangkat senjata melawan bangsa Belanda dan Jepang? Pemirsa, serangkai Tionghoa mengajak kita untuk kilas balik sejarah dan melihat aksi nyata orang Tionghoa dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tetap di channel kami, kita ekspos bersama. Menjelang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang salah satu tugasnya adalah membuat rancangan Undang-Undang Dasar 45. Badan ini beranggotakan 60 orang Indonesia. Di antara 60 orang ini ada 4 orang dari suku Tionghoa, yaitu Wi Chong Hao, Wi Tiang Cui, Lim Kun Hian, dan Tan Eng Hua. Bersama aktivis yang lain, mereka ikut meletakkan dasar bagi negara Indonesia. Selesai pembahasan di BPUPKI, selanjutnya UUD 45 diteruskan ke PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang, salah satunya adalah Yap Chuan Bing. Panitia ini bertugas untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakilnya, serta menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yap Chuan Bing juga menjadi anggota KNIP. Pada masa Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat, Yap Chuan Bing mewakili orang Tionghoa menjadi anggota DPR Republik Indonesia Serikat. Li Cheng Chuan atau John Lee adalah tokoh yang berjuang di Angkatan Laut. Dia berperan untuk menukarkan komoditi Indonesia dengan senjata api luar. Kemudian diselundupkan masuk ke Indonesia untuk kebutuhan tentara. Chia Gyok Thom sejak usia 18 tahun dia sudah terlibat dalam pertempuran melawan Belanda, yang bergabung dalam pasukan 19 Korps mahasiswa dengan pangkat terakhir Letnan II. Un Bun Ing seorang dokter yang banyak mengobati pejuang dan pengungsi selama masa perang kemerdekaan. Karena aktivitasnya yang pro-republik membuat dia diawasi oleh Belanda. Namun dia berani mempertaruhkan nyawanya dengan menyelundupkan obat untuk Jenderal Sudirman yang saat itu sedang sakit TBC. Masih banyak nama-nama lain termasuk mereka yang gugur di medan perang. Merdeka dan bebas dari penjajah adalah cita-cita bangsa Indonesia. Orang Tionghoa sebagai salah satu suku juga ikut berjuang di bidang persiapan kemerdekaan, bidang militer, medis, propaganda, dan lain-lain. Orang Tionghoa ikut serta. Semua suku bangsa bersatu hingga terwujud proklamasi, yaitu kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Setelah merdeka pun perjuangan kita belum selesai. Di bidang militer ada Si Ing Piao, yaitu veteran perang bagian intelijen yang kemudian hari merintis Korps Polisi Militer atau CPM di Mojokerto. Di bidang hukum ada Yap Thiam Hin yang berjuang untuk menegakkan keadilan hukum dan hak asasi manusia. Di bidang agama ada Abdul Karim Ui yang sejarahnya sudah dimuat oleh serangkai Tionghoa dalam video mualaf bertasbih. Di bidang pendidikan ada Tionghoa Hui Kuan, organisasi yang melahirkan banyak kaum intelektual untuk membangun Indonesia. Dr. Lee Darmawan dengan rumah sakit apungnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan terpencil di Indonesia. Di bidang olahraga ada Tan Leong Hu, pesepak bola legendaris tahun 50-an, dan bulu tangkis yang telah mengharumkan nama Indonesia di seluruh dunia. Bagaimana pers Tionghoa mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia akan kami bahas di video yang lain. Selain nama-nama yang disebutkan tadi, masih banyak pejuang, pegiat seni, budayawan, pengusaha, dan politisi Tionghoa yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Keterlibatan orang Tionghoa dalam perjuangan kemerdekaan dan juga untuk membangun Indonesia, karena mereka adalah bagian dari rakyat Indonesia, wajib membela tanah air dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Orang Tionghoa bersama seluruh elemen masyarakat akan tetap berjuang supaya bendera merah putih terus berkibar di tanah air Indonesia. Sampai di sini cerita kami, semoga bermanfaat.